keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin di sekolah. Itu saya perkenalkan Pak, saya Nili Suryani. Pak, saya Istiana Pak. Jadi terkait dengan kami selesai dengan Pak. Jadi misalnya di selama melakukan di sekolah ini biasanya ada masalah yang muncul di sekolah. Jadi misalnya dalam ketika menghadapi suatu permasalahan, bagaimana kemudian Bapak bisa menangani dan mana yang terkait dengan hidup itu termasuk dalam pendidikan moral dan etika sekolah. Ada kasus yang masing-masing dipandang itu masing-masing benar, tapi kemudian kita harus memilih bagaimana kemudian Bapak bisa mengambil suatu keputusan yang mana yang harus Bapak pilih, atau kemudian ada yang masalah itu benar tidak sebenar, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut. Tidak dipungkiri namanya di satuan pendidikan itu bisa memang terjadi marah, kubur, dan masing-masing punya pengikut. Ini memang sering terjadi. Dan ini kalau kita biarkan maka lambat laun visi misi program kerja itu tidak terlaksana karena energi pikiran itu habis di situ. Nah, alhamdulillah kami di mahasiswa ada, tapi tidak begitu banyak. Ada, pasti ada, tidak bisa dipungkiri itu. Tapi tidak menonjol dalam artian tidak terang-terangan, baik di depan kami maupun di depan para teman-teman. Kalau ada, maka pimpinan selaku pemimpinan yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang ada di madrasah, maka wajib untuk hadir di situ. Hadir dalam artian hadir memberikan penjelasan. Ketika ada hal seperti itu, maka kami yang selama ini kami lakukan, yang pertama tentu tabayun. Tabayun itu cek and recheck beberapa hal. Karena acap kali kadang-kadang satu menjelekkan satu menjelekkan mana yang benar. Nah, kami mengambil jalan tengah, cek recheck. Bagaimana caranya? Kami melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal itu adalah dipanggil yang bersangkutan tapi tidak bersamaan untuk mengklarifikasi betul harus dilakukan. Karena konflik-konflik seperti ini sekali lagi akan menghambat kemajuan sebuah institusi. Padahal yang kita butuhkan itu adalah semangat kebersamaan, partisipasi aktif, kolaborasi. Kalau ada hal semacam ini kan dalam sebuah institusi pendidikan, tapi pendekatan personal yang kami lakukan. Ketika pendekatan personal itu terjadi dan kami sudah tahu permasalahannya di mana, maka kami kemudian memberikan kami itu di sini tidak di punishment, tapi pendekatan keagamaan. Kami sentuh hatinya, kami memberikan penjelasan, pencerahan, dan mengingatkan substansi akan tugas pokoknya. Dan alhamdulillah mereka mengerti. Kemudian tentu kalau kita sebagai seorang muslim melihat sedikit itu bukan mungkin katakan awatasi ini sudah yang kita sampaikan. Ini konsep personal dan konsep agama. Dan juga kami tidak bosan-bosan Bu menyampaikan ketika rapat-rapat koordinasi atau rapat evaluasi atau rapat kerja. Itu yang pertama saya sampaikan, bahwa kalau kita ingin maju, mari kita bersama-sama. Kalau kita
kita mau maju, mari kita berkolaborasi. Tapi kalau sama-sama mementingkan dirinya sendiri, itu tidak akan terjadi visi misi. Kira itu saya punya sikap di sini. Kemudian Pak bisa Bapak ceritakan barangkali bagaimana biasanya Bapak mengambil keputusan kemudian ketika datang pada kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar. Jadi bagaimana Bapak kemudian mengambil keputusan? Kami di sini ada namanya program prioritas. Semua keputusan-keputusan yang saya ambil harus mengacu kepada program prioritas. Kalau misalnya mereka sama-sama benar pendapatnya, maka yang saya ambil adalah yang bisa mendukung program prioritas kami, tanpa kemudian mengabaikan yang satu. Karena kadang-kadang yang satu ini yang tidak kita ambil bukan berarti kita tidak ambil, tapi akan menjadi pendukung pendapat-pendapat mereka. Jadi saya punya prinsip, sepanjang masih mendukung program-program kami di madrasah. Cuma masalahnya konteksnya di mana? Kalau konteks pribadi ya itu tadi saya tidak katakan. Tapi kalau konteks pendapat tentang hal-hal yang disampaikan itu terkait dengan kasus, misalnya kasus begini, misalnya kasus HP, kan banyak sekarang bawa HP. Saya sampaikan kasusnya ini HP. Kemudian ada pendapat. Saya tampung dulu itu pendapat sebenarnya. Seperti tadi, ada BK bicara, wali kelas bicara, pengelola absensi bicara. Kami ambil mana yang tidak merugikan mereka yang bisa mendukung program. Jadi keputusan kami itu biasanya pribadi kami sebagai pimpinan berorientasi kepada pelayanan. Kita hargai pendapat orang, kita terima manfaat dan mudaratnya, mendukung atau tidak, itu yang kita pertimbangkan. Baik Pak, jadi apa yang kemudian langkah-langkah yang Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan di dalam politik tersebut? Bagaimana prosesnya? Prosesnya kan biasa ada surat-surat sudah, entah itu berasal dari siswa, dari mana. Kita kan punya di sini wakil kepala. Kemudian ada wakil kepala ada 4, kesiswaan, belum luasnya sekelas. Ditambah lagi dokternya madrasah itu. Kemudian ada wali. Kami di sini setiap bulan ada rapat wali kelas, menyampaikan apa permasalahan di kelas dan apa tindak lanjutnya. Itu setiap bulan kelas. Kemudian kami juga ada briefing setiap bulan itu dengan wakil kepala, sama presentasinya, apa masalahnya, bagaimana solusinya, tindak lanjutnya. Dengan mengidentifikasi hal-hal seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan. Jadi tidak langsung dapat informasi, tapi melalui dari bawah, dari wali kelas masalahnya. Kemudian kalau tidak bisa dilaksanakan ke BK, kemudian kalau tidak bisa mengambil keputusan ke kesiswaan, kalau tidak bisa kesiswaan mengambil keputusan sesuai dengan proseduralnya, maka ini bisa langsung ke madrasah. Kalau madrasah tidak bisa, maka saya panggil komite. Itu kalau madrasah tidak langsung saya panggil ambil, sudah akan taking ini keluar lagi. Karena kita ini membuat baiklah situasi dan kondisi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana itu? Pengalaman saya
saya ketika menyelesaikan kasus-kasus apa ini tadi, konflik dari dilema itu seperti itu, kami melibatkan seluruhnya, jadi manajemen berbasis madrasah yang saya pakai. Apa itu manajemen berbasis madrasah? Yaitu melibatkan semua unsur yang berkepentingan, sehingga kami tidak merasa berat. Jadi kami di sini namanya ada akhlak. Akhlak itu kita lihat biasa itu ada dua, kita pakai itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten. Jadi kasus itu ya diserahkan yang memang menjadi kewenangannya. Jangan kasus di sini langsung dinyatakan, misalnya kasus wali kelas. Misalnya kelas itu ada berkasus, langsung ini wali kelas tidak mau menangani, langsung ke BK. Menurut saya sih. Jadi kami sesuai prosedur, makanya kami terapkan 3 pro ini: profesional, prosedural, proporsional. Kemudian Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Tantangan itu bisa karena faktor personalnya, faktor kedekatan kita dengan dia. Kadang-kadang kan kalau ada guru dekat sama kita, terus ada masalah, kan sungkan-sungkan di kita tuh. Ya itu juga itu tantangan kita. Tapi bagi saya, nggak saya pakai itu sistem pendekatan. Kami semua di sini sama rata. Yang kedua, biasa yang menjadi dilema tantangan kami ketika para pemegang kebijakan itu melanggar, misalnya wali kelas yang menjadi teladan itu melanggar, misalnya itu datang itu terlambat, dan namanya pimpinan stakeholder itu pimpinan ya, termasuk itu yang memberikan contoh. Itu yang biasa tantangan kami, sehingga kami pendekatannya tadi personal saja. Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak menyelesaikannya tepat di hari itu, di waktu itu, atau ada jadwal tertentu memang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kita mendapatkan kasus-kasus itu di madrasah melalui informasi. Informasi itu memang kami sudah jual bahwa setiap bulan itu ada tadi pertemuan wali kelas di ruang kami gini. Para wakil kepala, para pembina kegiatan ekstra, para ketua kelas termasuk, dan para ketua-ketua kegiatan ekstra. Ini kami rutin tiap bulan. Itu ada jadwal. Prinsip saya, ketika ada masalah seperti itu, maka paling saya kasih waktu bagi mereka untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. Mungkin biasanya itu saya hanya 2 hari saya kasih waktu. Apakah ada seseorang atau pegawai apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus Saya sangat terbantu ya dengan adanya para wakil kepala. Kami kan sistemnya pendelegasian dulu. Apa yang menjadi tugas pokok wakil kepala itu kami tidak cari, kecuali beliau menghadap ke kami. Bahkan memanggil orang tua, saya tidak berhadapan. Wali kelas biasa manggil orang tua, selesaikan dulu itu. Kalau tidak bisa ya berikan. Kalau tidak bisa ya tidak berikan sesuai. Kalau tidak bisa berikan. Jadi kami lebih mengutamakan dulu pada posisi yang itu yang membuat saya enjoy saja.
tidak pusing mau diurusi apa, tidak pusing. Masing-masing sudah ada bagian masing-masing. Cuma memang kadang-kadang mereka lupa di tugasnya itu. Iya betul Pak, semua menjalankan Iya, sesuai betul. perannya keren sekali Pak. Saya lihat juga tadi di luar apa pada saat mengisi buku tamunya sudah canggih sekali mannya ini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa rencana Bapak ke depannya dalam menjalankan pengambilan keputusan yang tersebut? Ya, jadi karena kami berangkat dari tidak ada kasus, kami sebenarnya tidak ada tindakan apapun kecuali tindakan preventif saja. Tindakan preventif itu adalah bagaimana kita sebagai pimpinan itu terus memberikan motivasi, bagaimana tugas tanggung jawabnya apa, lebih-lebih ya apapun yang kita kerjakan pasti dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Kami di setiap rapat selalu sampaikan nilai-nilai agama. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi seperti tadi ada laporan dari BK. Kan setiap hari pasti yang namanya sekolah pasti ada masalah. Ketika ditanya anak kenapa terlambat, gurunya juga terlambat. Ini tadi ada kesalahan, makanya saya langsung bagaimana ini langsung coba kan kami cek lagi langsung ke dinas maka kami tekankan nilai-nilai pertanggungjawaban kita. Ini guru sudah menjadi pilihan mulia, sudah pilihan mulia lagi, jangan kemuliaan itu dikotori dengan kecurangan. Jadi ke depan kami tetap memegang prinsip itu tadi 3 pro, profesional, prosedural ini kan ada di peraturan-peraturan akademik kita ikuti. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang menanggung seperti ini? Saya bersyukur dulu karena ternyata banyak hikmah dari semua itu ketika ada masalah. Saya kira kalau ada masalah itu artinya mendewasakan kita berpikir dan lebih bijaksana. Kemudian yang kedua kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Karena kapan salah mengambil keputusan, jabatan kan sementara. Jabatan itu sementara dan semua ada dimintai pertanggungjawaban itu. Setiap kali ada pemimpin, dan pemimpin itu akan menjadi pertanggungjawaban. Kemudian itu tadi kita lebih bijaksana, kemudian tidak tergesa-gesa, kemudian lebih dewasa berpikir. Harmonis Bu, harmonis. Kemudian bagaimana ini teman-teman dijadikan loyal kepada kita. Kalau kita mau dihargai ya kita hargai. Keren Pak, semuanya keren. Kami terima kasih. Dari mungkin dari perbincangan kita ada banyak yang bisa kami ambil. Seperti tadi saya menangkap ada kayak pagi menyapa, kemudian ini mungkin nanti jadi ini juga untuk sekolah kami Pak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan di sini Bu. Yang pertama itu bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilematik etika atau rujukan moral dalam konteks sekolah
ibu ini? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala SMP Batam Selatan yang Kabupaten Selatan. Nah, biasanya di sini itu kalau ada permasalahan biasa saya dapat dari laporan-laporan dari guru atau dari tenaga-tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah ini, berganti ibu-ibu kantin juga yang selama ini dia bertugas di sini sebagai termasuk juga sebagai lingkungan sekolah, termasuk juga di dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi biasanya saya tanyakan ke guru-guru tentang masalah-masalah yang terjadi di sini. Jadi baik Bu, kemudian yang kedua mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana biasanya Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema tentang di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tapi karena itu yang ditanyakan, dan ini biasanya permasalahan di sini, di sekolah ini banyak sekali permasalahan, tapi kita tidak bisa juga langsung untuk mengambil keputusan tanpa mengetahui kebenaran masalah yang kita biasa didapatkan dari laporan-laporan guru atau tenaga pendidik yang ada di sini. Ya, baik Bu. Kemudian apakah Ibu ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti apabila mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Bagaimana prosesnya itu? Kalau dibilang langkah-langkah kan di sini kan ada namanya tata tertib sekolah. Tapi kalau dibilang waktunya itu tidak ada waktu yang memang ditentukan, harus dikasih ganjaran itu sesuai melakukan, tergantung dari kapan pelaksanaan atau kapan itu terjadinya tingkah laku anak-anak yang tidak baik. Kemudian Bu, apa yang menurut Ibu paling efektif dalam apabila mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apa ada pendekatan-pendekatan tertentu pada saat Ibu menemukan hal-hal itu tentang dilema etika itu? Biasanya itu kalau masalah itu siswa, biasanya saya langsung menanyakan ke siswa itu apa memang dia yang melakukan begitu. Jadi kita harus tahu juga apakah benar-benar dia yang melakukan atau bagaimana, karena tidak mungkin juga kalau kita memberi sanksi kepada orang yang salah. Jadi biasanya saya akan tanya langsung dengan anak yang bersangkutan. Jadi Ibu akan memanggil, cara efektifnya itu Ibu akan memanggil si anak tersebut untuk dimintai keterangan, ditanya dengan baik-baik seperti apa kasusnya itu. Terima kasih banyak Bu. Jadi yang selanjutnya Bu, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Dalam artian bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Ini yang menjadi tantangan luar biasa. Karena apa? Kita harus pertimbangkan juga. Ini sanksi yang diberikan anak ini, apakah sanksinya ini yang mendidik atau memang ya tambah menjerumuskan anak. Dan biasanya itu kita memberikan sanksi itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, dengan catatan sanksi itu yang mendidik, maksud saya yang mendidik sama anak itu. Kemudian Bu, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu?
Atau apakah ibu cenderung menyelesaikannya segera, misalnya ada kejadian pada saat itu segera diselesaikan, atau ada jadwal tertentu penyelesaiannya? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu, cuma biasanya itu yang sering dilakukan di sini, kita adakan pemanggilan bangker dulu, baru kita cerita dikatakan apa keputusan yang baik dikasihkan atau sanksi yang dikasihkan terhadap anak itu. Apa memang betul dia yang melakukan, seharusnya kita kasih sanksi supaya anak-anak itu jerah, bukan jerah dimaksud jerah tidak baik, tapi dia jerah untuk melakukan kembali. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang misalnya rekan guru atau faktor-faktor yang biasanya membantu dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus? Kalau itu ya jelas, saya tidak mungkin ambil keputusan sendiri, jadi saya biasanya itu memanggil beberapa orang guru yang memang sebenarnya dia bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sekarang. Jadi saya biasa memanggil guru atau bagian BK, Wakasep atau wali kelas pun biasa saya panggil untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan guru-guru. Kemudian ini yang terakhir, dari pengalaman Ibu menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh? Bagaimana kemudian pengalaman ini bisa mempengaruhi pendekatan Ibu dalam kebutuhan sekolah ini di masa yang akan datang? Apa sih? Artinya dari pengalaman beberapa kasus yang terjadi, apa pembelajaran utama yang kemudian Ibu peroleh? Yang saya peroleh dari beberapa kasus itu adanya kerjasama antara guru di sini. Jadi saya berterima kasih kepada guru-guru yang ada di lingkungan sekolah ini, karena dia bisa membantu saya untuk mengatasi anak-anak kita, anak-anak yang di sini dalam hal yang ada permasalahannya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada guru-guru, semua staf yang ada di sini di SMP Bintang Selatan nomor 49. Saya berterima kasih sekali karena banyaknya masukan-masukan dari guru-guru yang membantu mengatasi masalah yang ada di sini. Jadi mungkin itu saja Bu wawancara kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya.